Assalamualaikum anak Dacil. Bertemu lagi di channel YouTube Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Ketika kalian melihat sebuah benda jatuh, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran kalian ya? Apakah pernah kalian berpikir, mengapa benda jatuh itu selalu ke bawah? Kira-kira apa yang menyebabkan benda jatuh selalu ke bawah? Yang penasaran? Simak video ini sampai selesai ya. Di sekitar kita, banyak kita jumpai macam-macam gaya. Di antaranya, gaya gravitasi, gaya gesek, dan juga gaya magnet. Apa itu gaya? Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berpindah. Di awal video tadi kita membahas mengenai benda yang selalu jatuh ke bawah. Mengapa demikian? Ternyata benda selalu jatuh ke bawah itu dipengaruhi adanya gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi merupakan gaya tarikan bumi yang menyebabkan semua benda akan jatuh ke bawah. Adanya gaya gravitasi ini dapat kita lihat pada benda yang selalu jatuh ke bumi setelah kita lemparkan ke udara. Kalian bisa membuktikan gaya gravitasi ini dengan cara kalian lemparkan benda ke atas langit. Kemudian kalian akan melihat bahwa benda yang kalian lemparkan tadi akan jatuh kembali ke bumi atau ke bawah. Gaya gravitasi akan berpengaruh terhadap bentuk dan gerak suatu benda. Semua benda yang dilemparkan ke udara pasti akan jatuh ke bumi. Nah, pengaruh gravitasi ini menyebabkan benda bergerak ke bawah. Kira-kira kalian tahu tidak siapakah penemu gaya gravitasi? Gaya gravitasi ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Isaac Newton. Beliau terinspirasi oleh sebuah apel yang jatuh dari pohon di depan rumahnya. Isaac Newton merupakan seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris. Salah satu penemuannya yang penting adalah mengenai teori gravitasi. Teori tentang gravitasi ia kemukakan pada tahun 1687. Teori tersebut terpikirkan olehnya setelah ia melihat sebuah apel yang jatuh dari pohonnya. Menurut Newton, gravitasi tidak hanya dapat membuat sebuah benda selalu jatuh ke tanah, melainkan juga menyebabkan bulan mengorbit bumi dan bumi mengorbit mengelilingi matahari. Oke, sekarang kita lanjut membandingkan kecepatan jatuhnya dua buah benda yang berbeda ketinggiannya yang dipengaruhi gaya gravitasi. Oke, tadi dibahas bahwa gaya gravitasi ini akan berpengaruh terhadap bentuk dan gerak suatu benda. Semua benda yang dilempar ke udara pasti akan jatuh ke bumi kan? Nah, bumi yang kita tempati ini mengandung magnet terbesar. Dua kutub magnet bumi masing-masing berada di dekat kutub utara dan selatan bumi. Karena adanya magnet bumi tadi, terdapat gaya yang sangat kuat di bumi ini.
Gaya yang sangat kuat ini membuat bumi tetap pada porosnya yang disebut dengan gravitasi. Oke, jadi karena gaya gravitasi bumi inilah isi dunia tidak terlempar ke udara. Selain itu, gaya gravitasi juga menyebabkan benda jatuh ke bumi. Adapun kecepatan benda jatuh tidak tergantung berat benda. Semua benda yang ringan pun pasti akan jatuh dan memiliki kecepatan yang sama dengan benda yang berat. Lain halnya jika sengaja dipercepat atau diperlambat. Menurut pendapat seorang ahli dari Italia bernama Galileo Galilei tahun 1544-1642 mengatakan jika terdapat telur dan batu yang ukurannya lebih besar dari telur dijatuhkan bersamaan, maka akan menghasilkan kecepatan dan waktu yang sama untuk mencapai permukaan tanah. Seperti yang sudah kita bahas bahwa gaya gravitasi itu menyebabkan benda bergerak ke bawah. Jadi, jika sebuah benda dilempar ke udara, maka akan jatuh kembali ke bumi. Gaya tarik bumi inilah menyebabkan benda bergerak ke bawah. Jadi sekarang kalian sudah tahu kan mengapa benda jika kita lemparkan ke atas akan selalu jatuh ke bawah atau jatuh ke bumi. Itu semua dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jika tidak ada gaya gravitasi bumi, maka isi dunia ini akan terlempar ke angkasa. Dengan adanya gaya gravitasi ini, maka bumi tetap pada posisinya. Seru sekali kan membahas mengenai gaya gravitasi ini? Semoga video pembelajaran ini membuat kalian lebih paham ya mengenai gaya gravitasi. Terima kasih anak Dacil sudah belajar bersama dengan Bu Guru Dacil di channel YouTube Bu Guru Dacil Bunda Rakila. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Bu Guru Dacil Bunda Rakila ya, dengan memberikan like, kemudian share video ini agar bermanfaat untuk teman lainnya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.